Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa lafa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah dengan membaca suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian kita sempurnakan dengan sholawat amrik dan membaca 4 Asmaul Husna. Kita hadiahkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan sholawat amrik kepada guru kita Sidi Syekh Muhammad Nizam As-Safa. Juga berharap hadiah Fatihah ini disambungkan ke mu'alif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, kemudian terus disambungkan ke guru sejati kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadiah Fatihah kita diterima sehingga keberkahannya, keberkahan ilmu sampai kepada kita semua. Kemudian kita dianugerahi pemahaman yang benar sebagaimana yang telah dipahami oleh kaum sufi. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma ya sallim ala Ahmad amrika Muhammadin khalqika as'ada kaunik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin 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 ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Asy-Syaikh Abdullah bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Wal alamu ma'dumun thumma awjadal alama min ghairi tafakkurin wala tadabburin bal awjadahu anil ilmi sabiqi. Wal alamu ma'dumun. Alam semesta ini pada awalnya tidak ada. Ketika disebutkan kata alam, ini didefinisikan selain Allah, itu alam. Selain Allah
awalnya tidak ada. Maka sebelum penciptaan, dunia seisinya ini tidak ada. Ini yang harus terus-menerus pemahaman ini kita tanamkan. Bagaimana bisa disifati sesuatu yang tidak ada? Didefinisikan saja tidak bisa. Makdum, tidak ada, atau adam. Ini tidak bisa disifati tidak ada. Bahkan disebut saja tidak bisa, wong tidak ada. Ini mengingatkan pada firman Allah di surat Al-Insan. Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah telah datang kepada manusia masa di mana ia sebelumnya tidak disebut? Seluruh alam semesta ini sebelumnya tidak ada, bahkan disebut saja tidak. Bagaimana kemudian disifati? Nah, kalau kesadaran ini dipahami dengan benar, maka sifat baik yang ada pada kita, julukan yang ada pada kita, tentu bukan milik kita. Tidak bisa kemudian itu dinisbatkan kepada kita. Kalau kita sudah tahu bahwa alam semesta ini selain Allah itu asalnya tidak ada, maka segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar, segala apa yang kita rasakan, ini tidak memiliki substansi yang permanen dan sejati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya bersifat sementara. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Dari ketiadaan kemudian diadakan. Nah, dari sini kemudian bisa kita pahami bahwa yang benar-benar ada hanyalah Allah. Yang wujudnya mutlak. Disitulah kemudian ahli tauhid mengistilahkan dengan wajibul wujud. Jadi yang wajib adanya hanyalah Allah. Sementara selain Allah tidak wajib adanya. Dari sini kemudian bisa kita pahami bahwa ketika alam semesta ini, bahkan diri kita, asalnya tidak ada, tidak memiliki keberadaan yang sejati, tidak benar-benar ada, maka setiap individu yang beriman hendaknya mengalihkan perhatiannya dari hal-hal yang bersifat duniawi, yang itu sementara, dan lebih fokus kepada bagaimana menjalin hubungan yang intim dengan yang maha ada. Dari wal alamu makdumun, kita diberi pelajaran bahwa salah jika fokus perhatian kita
kepada yang sementara. Fokus perhatian kita adalah kepada yang bersifat abadi, yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian ini dipahami dengan baik, maka manusia, setiap manusia, bangsa manusia dan jin, akan memahami tujuan dari penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah. Nah, segala apa yang bersifat sementara, alam semesta, dunia seisinya ini, inilah yang kemudian menjadi penghambat, menjadi penghalang perjalanan rohani setiap individu. Karena rohani kita ini dari Allah kemudian diturunkan ke jasad adalah dalam rangka melakukan perjalanan kembali menuju Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 185 kita diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melain kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Kesenangan hidup di dunia ini kesenangan yang sifatnya ilusi, bukan hakiki. Karena selain Allah, ya dunia seisinya ini, alam semesta ini tidak benar-benar ada dengan sendirinya. Adanya karena diadakan. Maka jangan lantas kemudian ketergantungan kita kepada sesuatu yang aslinya tidak ada. Semua makhluk semesta ini bergantungnya hanya kepada Allah. Setelah kita tahu bahwa alam semesta ini makdum, tidak ada, termasuk kita. Kita ini asalnya tidak ada. Tsumma aujadal alama min ghairi tafakkurin wala tadabburin. Kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah alam semesta ini. Dan cara Allah menciptakan alam semesta ini min ghairi tafakkurin wala tadabburin, tanpa berpikir atau merencanakan terlebih dahulu. Ini sulit untuk kita pahami. Karena kalau manusia menciptakan sesuatu melalui proses berpikir, melalui proses perencanaan, merenung, dan sebagainya. Bagi Allah, menciptakan segala sesuatu, mengadakan segala sesuatu, ini tanpa melalui proses itu. Oleh karena itu, ketika benar keyakinan kita bahwa yang asalnya tidak ada kemudian diadakan, tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang asalnya tidak ada kemudian diadakan, ini juga tidak butuh waktu. Maka ketika kita yakin bahwa
alam ini tidak ada, kemudian diadakan, diciptakan, tanpa merenung, tanpa proses berpikir, tanpa perencanaan. Demikian pula dengan keberadaan kita. Kita tahu bahwa keberadaan kita juga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ini semua adalah diciptakan oleh Allah. Nah, ketika Allah menciptakan, mengadakan perbuatan kita, ini tanpa proses berpikir dan merenung. Ya instan. Dari sini kemudian bisa dipahami bahwa semua yang ada di alam semesta ini, termasuk perbuatan kita, adalah hasil dari kehendak Allah. Bal aujadahu anil ilmi sabiki. Ini biar lebih memahamkan kepada kita. Kalau tidak melalui proses berpikir dan merenung, terus bagaimana? Nah, Allah menciptakan alam semesta ini berdasarkan ilmunya yang telah ada sejak dahulu. Ilmu Allah sejak zaman azali yang tidak bermula. Ilmu Allah, pengetahuan Allah ini mencakup segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum Allah menciptakan sesuatu tersebut. Allah Maha mengetahui kita sebelum Allah menciptakan kita. Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan sebelum kita diciptakan. Oleh karena itu, pengetahuan Allah ini tidak terbatas oleh dimensi waktu. Lawang semua yang kita lakukan, yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, bahkan yang paling dalam sekalipun, rahasia kita, yang tersembunyi sekalipun juga, ini Allah tahu. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa pengetahuan Allah, ilmu Allah ini sifatnya abadi. Adanya sejak zaman azali dan sempurna. Tidak ada kurang dalam pengetahuan Allah, tidak ada cacat. Sehingga dalam menciptakan apapun, ini tidak butuh pertimbangan, tidak butuh kemudian dipikir terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan. Ini kalau kemudian kita pahami bahwa keberadaan kita saat ini dengan berbagai aspek, kondisi, dan lain sebagainya kita, ini sudah diketahui Allah sejak zaman azali, sebelum kita diciptakan. Apalagi sekarang. Tapi pengetahuan Allah itu tidak mengalami perubahan. Wa ta'yinul iradati al-munazzahatil azaliyah. Kaitannya nanti ilmu dengan iradahnya. Dan penentuan iradah Allah, kehendak Allah, al-munazzah yang disucikan, al-azaliyah yang bersifat azali. Jadi kehendak Allah itu sebagaimana ilmunya juga sejak zaman azali.
sifat iradah ini sifat yang melekat pada zat Allah. Sifat yang tidak bisa dipisahkan dari Allah. Iradah Allah disucikan dari terpengaruh oleh sifat-sifat makhluk. Jadi karena makhluk itu begini, begitu, dan seterusnya kemudian bisa mempengaruhi kehendak Allah, iradah Allah, enggak. Jadi apapun yang dikehendaki Allah, ini murni dari sifatnya yang sempurna. Itu ke iradah. Tidak ada unsur paksaan, keterpaksaan, atau bersifat kurang dalam iradah Allah. Tidak ada. Ini disucikan itu artinya kehendak Allah itu karena keterpaksaan. Enggak. Kehendak Allah itu karena kemudian ada yang kurang. Enggak. Kehendak Allah, iradah Allah itu sempurna. Kemudian diberi penekanan al-azaliyah. Kehendaknya itu sudah sejak zaman azali. Sejak belum diciptakannya alam semesta ini. Nah, dari sini kehendak Allah itu tidak terikat, itu sudah ada sejak dahulu kala. Adanya ya tanpa awal ya, sejak zaman azali itu. Dari kehendak Allah kita memahami kehendak Allah yang suci, kemudian bersifat azali. Jika tingkat makrifat kita, kenal kita kepada Allah itu baik, maka kita akan menangkap bahwa iradah Allah itu justru cermin dari sifat kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Allah menghendaki atau kita dikehendaki begini dan begitu oleh Allah. Ini justru cerminan kasih sayang Allah kepada kita. Karena jika kita melihat begitu kuatnya kehendak Allah, ya memang tidak ada yang bisa menghalangi. Maka jika dilihat dari bahwa kehendak Allah itu sebagai kekuatan yang menentukan, ta'yinul iradah ini, yang menentukan kehendak kepada segala sesuatu. Jadi wa ta'yinul iradati al-munazzahati al-azaliyah ini gampangan ini. Kehendak Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Nah, dengan kehendak Allah menentukan ini dan itu, inilah bukti nyata cinta kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluk ciptaannya. Tentu kehendak ini disertai dengan kebijaksanaannya, sifat al-hakimnya. Al-qadiyati alal alam. Kehendaknya itu yang memutuskan atau yang menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Apa yang ada di alam semesta ini sudah ditentukan oleh Allah. Kehendak Allah itulah yang mengatur alam semesta ini.
Maka jika kita mengimani bahwa setiap ciptaan dan peristiwa yang terjadi di dunia ini semuanya telah ditentukan oleh Allah. Nah, ditentukan oleh Allah ini semuanya dalam pengetahuan Allah yang sempurna. Ini yang kemarin disampaikan bahwa kudrat Allah itu terkait dengan iradahnya. Iradahnya terkait dengan ilmunya. Nah, ketika Allah menentukan segala sesuatu, berarti qada qadar, ini semua juga masih terkait dengan iradahnya. Iradahnya terkait dengan ilmunya. Jadi apa yang telah ditentukan oleh Allah di alam semesta raya ini, apa yang telah diatur oleh Allah di alam semesta ini, semuanya berada dalam pengetahuan Allah yang sempurna. Jadi kalau di ungkapan syair tanpa waton itu kabeh tinakdir saking pangeran. Jadi memang semuanya sudah ditentukan kodok kodarnya oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Sekali lagi, ketika Allah menentukan itu semua berdasarkan kehendaknya. Dan jika iman kita benar, kita melihat apa yang telah ditentukan oleh Allah atas kita, semuanya tanpa terkecuali, itulah bentuk bukti cinta kasih sayang Allah kepada kita. Maka tidak ada jalan bagi kita selain bagaimana agar kita bisa menerima, kalau bisa kemudian ridho terhadap segala apa yang telah ditentukan oleh Allah atas kita, segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah atas kita. Bima aujadathu alaihi min zamanin wa makanin wa akwanin wa alwanin. Nah, dengan ketentuan yang telah ditetapkan atasnya dalam aspek waktu, tempat, eksistensi, dan keberagaman bentuk atau warna. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Maka alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan. Tapi semuanya sudah ditetapkan oleh kehendak Allah. Demikian pula dengan apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Ini semua sudah berada dalam ketentuan Allah. Baik menyangkut waktu, menyangkut tempat, menyangkut bentuk, menyangkut warna, menyangkut keragaman. Tidak ada satupun yang tidak berada dalam ketentuan Allah, qada qadar Allah. Nah, keragaman, keanekaragaman yang ada di alam semesta ini, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, ini semua juga sudah diatur. Karena memang Allah menciptakan alam semesta ini sebuah sistem yang sangat teratur. Dari sini kita tidak bisa melawan takdir, itu tidak bisa. Jadi, misalkan satu kejadian, jika pada hari, misalkan pada hari ini
tanggal ini, bulan ini, jam ini, di waktu ini, di tempat ini, dengan kondisi seperti ini, dan seterusnya. Taruhlah kecelakaan. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Jika kita protes terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ya percuma. Dari sinilah betapa pentingnya kemudian kita benar-benar beriman kepada rukun iman yang keenam, yaitu wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Kita hafal, bahkan kita ucapkan itu sejak kecil. Tapi di dalam praktek seringkali kemudian kita lupa bahwa ada takdir baik, ada takdir buruk. Ini sudut pandang kita sebagai manusia. Kalau dari sudut pandang Allah tidak ada itu takdir buruk. Maka jika kita melihat takdir buruk itu terjadi kepada kita harus segera kemudian melihat kemunculan takdir itu dari kehendak Allah. Dan tidak mungkin Allah mempunyai kehendak, maksud, tujuan yang tidak baik. Nah, jika dilihat dari maksud dan tujuan, jika dilihat dari kehendak Allah, Allah senantiasa menghendaki kebaikan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian semua kemudahan atas kalian semua, tidak menghendaki kesulitan. Maka tidak ada itu takdir buruk. Demikian juga dengan keanekaragaman yang kita lihat dalam berbagai bentuk, kondisi, situasi, sifat, dan seterusnya. Kita bisa lihat seorang bayi yang baru dilahirkan. Ia tidak bisa memilih bentuk rupa seperti apa, warna kulit seperti apa, dan seterusnya. Demikian pula dengan sifat, watak karakter yang ada pada si bayi tersebut. Nah, detail dari ujung rambut sampai ujung kaki seorang bayi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya terjadi berdasarkan kehendak Allah. Oh, ini nanti lahir hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Kemudian dia nanti meninggal di tempat ini, tanggal sekian, dan seterusnya. Nah, ini semuanya sudah ditakdirkan. Demikian pula dengan proses perjalanan hidupnya. Dari bayi sampai meninggal dunia. Ini juga semua sudah berada dalam qada dan qadar Allah. Fala murida fil wujudi alal haqiqati siwa. Maka tidak ada yang benar-benar memiliki kehendak dalam keberadaan ini selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan konsep at-tauhid fil iradah. Ketauhidan dalam kehendak. Tauhid itu penyatuan, kesatuan dalam kehendak. Jika seseorang benar-benar bertauhid fil iradah dalam kehendak Allah, ia hanya melihat bahwa hanya Allah yang memiliki kehendak mutlak dan hakiki. Ini ketauhidan dalam iradah. Kesatuan atau penyatuan dalam satu kehendak. Ini Allah itu wahdaniyah itu dalam segala hal. Dalam sifat, asma. Dalam sifat iradahnya, Allah itu esa.
irodahnya ini esa. Maka konsep ketauhidan dalam kehendak, orang yang bertauhid dalam irodah, di pemahamannya, di keyakinannya, ia meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kehendak mutlak dan hakiki dalam seluruh aspek keberadaan. Tidak ada selain Allah yang memiliki kehendak mutlak. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berlangsung sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang berada di luar kehendak Allah. Ya, kabeh wis kersane Gusti. Maka yang tampak, yang kelihatannya tampak seseorang atau kita memiliki kehendak, memiliki keinginan, ini sebenarnya itu bukan kehendak kita. Karena ciptaan makhluk itu tidak punya kemandirian dalam kehendak. Wong keberadaannya saja tidak mutlak. Keberadaannya tidak mandiri. Bagaimana keberadaan yang tidak mandiri itu memiliki kehendak yang mandiri? Adanya kita ini. Ini tidak mandiri. Tidak ada dengan sendirinya. Adanya kita karena diadakan. Maka bagaimana sesuatu yang adanya diadakan itu memiliki keinginan sendiri? Ya tidak mungkin. Nah, karena adanya kita itu diadakan, begitu pula dengan keinginan kita. Itu karena diizini, diberi keinginan, diberi kehendak oleh Allah. Itu kehendak Allah. Dari sinilah kemudian kaum sufi seringkali menasihati kita, mengingatkan kita, setiap kali punya kehendak baik, setiap kali punya keinginan baik, jangan ditunda. Harus disegerakan. Bahasa guru kita, ojo diengkuk-engkuk selak kesalib setan. Nah, ketika kita menunda keinginan baik, kehendak baik, setan masuk. Mempengaruhi kehendak dan keinginan kita. Jika terus-menerus kita menunda keinginan baik, kehendak baik, ya bisa jadi suatu saat hati kita tidak diberi kehendak atau keinginan untuk baik. Misalkan, keinginan untuk bertaubat. Nah, ketika muncul keinginan, bahasa kita ono krentek di hati, suara halus dari hati kita, segerakan. Jangan ditunda. Karena krentek halus tersebut, keinginan tersebut, itu bukan keinginan orang tersebut. Itu kehendak Allah. Dari sini kemudian lanjutannya, idh huwa al-qail subhanahu wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Nah, ini konsep at-tauhid fil iradah. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak dapat berkehendak kecuali jika Allah menghendaki. Kalian semua tidak
Tidak bisa mempunyai kehendak, keinginan, gak iso duwe karep. Kecuali iku karepe Allah. Nah, gampangane. Maka setiap keinginan baik, setiap kehendak baik, ini sepenuhnya bergantung kepada Allah. Bergantung pada kehendak Allah. Karena manusia tidak punya. Ini saja jika kemudian kita benar-benar memahami yang diredaksi sebelumnya, diringkas, ini mengambil dari ayat ini, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Jika Allah berkehendak terjadi, ya terjadilah. Jika Allah tidak menghendaki itu terjadi, ya tidak terjadi. Apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, ini semua adalah kehendak Allah. Jika tidak dikehendaki oleh Allah terjadi, ya tidak terjadi. Oleh karena itu, fokus perhatian kaum sufi adalah mereka senantiasa menyaksikan kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah terjadi pada dirinya? Bahasa gampangnya. Kaum sufi itu apapun yang dilakukan, warang kalire mengikuti kehendak Allah. Karena mereka sudah mampu melepaskan diri dari kehendaknya sendiri, dari keinginannya sendiri. Pernah suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ditanya, bagaimana agar ia bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan singkat Syekh Abdul Qadir menjawab, intinya lakukan apa yang kebalikan dari apa yang kamu inginkan. Wali ane karepe nafsumu. Dari sini ada kisah seorang majusi. Awalnya majusi. Karena dia setiap harinya dalam praktek kesehariannya itu melakukan kebalikan dari keinginan nafsunya. Walhasil endingnya ia diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Diangkat menjadi salah satu waliullah. Setiap kali keinginan nafsunya, keinginan dirinya, misalkan berjalan ke utara, ia berjalan ke selatan. Karepe nafsune turu misalnya, gak turu. Karepe nafsune mangan, gak mangan. Begitu terus. Sampai pada titik nafsunya mengajak ia tidak masuk Islam. Dia justru masuk Islam. Begitu seterusnya, jadilah ia kemudian ya diangkat oleh Allah menjadi salah satu kekasihnya. Ya memang itu. Karena kita tahu bahwa dominasi nafsu kita itu menuntut kepentingan pribadinya. Nafsu kita itu
mintanya, ya, dienakkan, dituruti kemauan-kemauannya. Lah, sementara semua keinginan nafsu itu istilahnya menarik kita ke dasar bumi. Kalau keinginan hati, kolbu, itu menarik pemiliknya ke langit. Tapi kalau keinginan nafsu, itu menarik pemiliknya ke dasar bumi. Ini bisa sampai ya ke tempat di mana ini di ujungnya itu ya ketemu setan iblis itu. Ini tempat terendah. Oleh karena itu, secara ringkas, kita semua tahu bahwa sebagaimana kisah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dengan sedemikian upaya beliau tirakat, riyadah, dan seterusnya. Kemudian pada satu kesempatan beliau bermunajat kepada Allah bagaimana agar bisa wusul ke hadirat Allah, bisa segera sampai ke tujuan. Kemudian ia mendengar hatif, suara tanpa rupa, "Da' nafsaka wa ta'al." Tinggalkan nafsumu, nafsu rendahmu. Kemudian kemarilah. Hanya itu sebenarnya. Tapi kalau dibilang ya tidak hanya itu. Itu sesuatu yang luar biasa ketika kita benar-benar mampu meninggalkan keinginan diri rendah kita masing-masing. Maka ya kita harus terus belajar satu demi satu, sedikit demi sedikit, sampai benar-benar keinginan nafsu kita ini benar-benar kita tinggalkan. Kita mampu mengendalikan nafsu kita. Jadilah kita kemudian malikun nafsi. Itulah proses perjalanan yang ditempuh oleh setiap salik. Jadi kalau melakukan perjalanan spiritual, perjalanan ruhani, seorang salik yang telah lulus dari proses perjalanannya, yang menjadi malikun nafsi, penguasa nafsunya sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini harus kita tanamkan. Bahwa apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita kehendaki, tidaklah mungkin, tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali jika Allah berkenan menghendaki itu terwujud. Banyak nasihat dari kaum sufi yang bisa kita ambil pelajaran. Bahwasannya mereka ini sudah tidak lagi memiliki keinginan diri rendahnya. Semua yang terjadi dalam hidup kaum sufi ini adalah kehendak Allah. Maka mereka tidak lagi pernah mempertanyakan tentang takdir Allah. Kenapa saya ditakdirkan begini? Para sufi sudah tidak lagi seperti itu. Apalagi menentang takdir.
melawan takdir, tidak terima terhadap takdir, dan seterusnya. Para sufi berpesan, kau tidak benar-benar memilih, maka jangan berharap terlalu banyak pada dirimu sendiri. Kau hanya menjalani apa yang telah Allah kehendaki untukmu. Terimalah dengan penuh ketundukan dan ridha. Pasrahkan semua kepada Allah, karena Dialah yang maha mengatur segala sesuatu. Di kesempatan lain, Sufi juga berpesan, jangan pernah berkata, seandainya aku melakukan ini, pasti hasilnya akan lebih baik. Seandainya tadi tidak begini, niscaya tidak akan terjadi seperti ini. Sering ini tanpa kita sadari, kita berkata seperti itu. Seandainya saya tadi tidak keluar, niscaya saya tidak kecelakaan. Ini percuma, tuas. Jika benar iman kita kepada sifat iradah, ini sifat wajib bagi Allah, niscaya kita akan berkata bahwa apapun yang terjadi pada kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran dari peristiwa dan kejadian. Ketika kita dikehendaki baik, bagaimana kita mendapatkan ilmu? Ketika kemudian ditakdirkan buruk, bagaimana pandainya kita mengambil hikmah di balik peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita tersebut. Wa innahu ta'ala kama alima ma hakama wa aroda. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha Tinggi. Sebagaimana Dia telah mengetahui segala sesuatu, demikian pula Dia telah menetapkan dan menghendakinya. Segala sesuatu itu yang ada di alam semesta, apalagi kita, bagian dari alam semesta, sudah diketahui oleh Allah. Seperti itu Allah menentukan dan menghendaki atas kita. Jika kita benar-benar meyakini bahwa Allah Maha Tahu apa saja yang ada di dalam kita, lahir batin, pikiran kita, hati kita, rahasia hati kita, apa yang tersembunyi, apa yang belum kita ketahui. Nah, seperti itu Allah menentukan dan menghendaki atas kita. Maka ketika Allah menetapkan sesuatu atas kita, memutuskan sesuatu atas kita, itu semua berdasarkan pengetahuannya yang sempurna. Jadi tidak ngawur gitu. Kalau kita kadang memutuskan atau menetapkan sesuatu, ini belum matang. Keputusan Allah, kehendak Allah, ditentukan begini dan begitu itu semua berdasarkan ilmunya yang maha sempurna. Maka jika ini kita pahami, ya, bahasa gampang kita, apa yang ditakdirkan oleh Allah atas setiap kita, ini semuanya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Allah. Gampang ini gak ngawur. Gitu. Oh, iki ditakdir nong ini, ditakdir nong ini, dikersak nong ini, dan seterusnya. Gak ngawur. Nah, jadi sehingga kita tidak mungkin protes jika kita memahami bahwa kita ditakdirkan begini dan begitu, kita dikehendaki begini dan begitu, itu
sudah dalam perhitungan Allah yang matang. Disinilah kebijaksanaan Allah, sifat maha bijaksananya Allah. Disinilah sifat ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Fa khassa wa qaddara fa aujada. Nah, kalau diproses, ya, diurutin, maka dia mengkhususkan segala sesuatu dengan ketetapan tertentu, lalu dia menentukan takdirnya, kemudian mengadakannya atau menciptakannya. Nah, ini ada 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama, Allah memilih dan menetapkan sesuatu secara spesifik. Fa khassa. Kemudian setelah dipilih dan ditetapkan sesuatu tersebut secara rinci dari yang kemungkinan-kemungkinan terjadi, faqaddara. Kemudian Allah menetapkan. Jadi tahapan pertama itu khususkan, oh si A. Ini misalkan begitu. Nah, kemudian setelah dikhususkan secara spesifik, ditentukan takdirnya. Oh si A ini nanti lahir beratnya 3 kilo. Dengan model rambut seperti ini, warna kulit seperti ini, mata seperti ini, dan seterusnya. Sifatnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, disitulah ketentuannya juga. Di perjalanan hidupnya, takdirnya seperti ini, sudah ditentukan. Maka setelah dipilih secara spesifik tadi, kemudian ditetapkan, ya, tentukan takdirnya, barulah diciptakan, barulah diadakan. Nah, seperti itu, maka ya tidak akan mungkin ini bisa keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan ketentuan Allah, ilmu Allah itu sejak azali. Kehendaknya juga sejak zaman azali. Kadzalika sami'a wa ra'a ma taharraka wa sakana au nataqa fil wara minal alamil asfali wal a'la. Ini sudah beralih ke sifat sama dan basor. Jadi kalau sebelumnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, ini sama dan basor. Jadi seperti itu juga, ya, Allah maha mendengar dan maha melihat segala apa yang bergerak dan diam, atau yang berbicara di tengah makhluk, baik dari alam bawah maupun alam sadar. Ini menjelaskan tentang sifat sama dan basar Allah. Sifat sama dan basar Allah itu benar-benar sempurna. Jadi tidak hanya Allah itu mengetahui, sekaligus Allah juga mendengar dan melihat. Segala apa yang ada di bumi, di alam semesta ini, baik yang bergerak maupun yang diam. Dan kita tahu bahwa pendengaran dan penglihatan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka jika kita meyakini bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mendengar, maha mendengar, niscaya
kita tidak akan pernah dipusingkan dengan kondisi kita. Karena semua yang berlaku atas kita, semua yang terjadi pada kita, semua yang kita alami dan seterusnya, itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Semuanya dalam pengawasan Allah. Nah, kalau kita terus meyakini bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mendengar kita, niscaya kita akan merasa tenang. Ya, dengan modal keimanan bahwasannya Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa memperhatikan kita. Allah senantiasa mengetahui keadaan kita. Nah, sifat Allah itu maha kasih dan maha sayang. Di salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, in kuntum ta'taqiduna anni arakum. In kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalalu fi imanikum. Atau di redaksi lain ada lau kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalalu fi imanikum. Hambaku, jika kalian meyakini bahwa aku tidak senantiasa melihat kalian, fal khalalu fi imanikum, maka rusaklah iman kalian. Jika kita tidak meyakini Allah maha melihat, berarti rusak iman kita. Berarti kita tidak beriman terhadap Allah yang memiliki sifat basar. Yang kedua, lau kuntum ta'taqiduna anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadzina ilaikum. Ini yang sering terjadi kepada kita. Kata Allah, jikalau kalian meyakini bahwa aku senantiasa melihat kalian, falima ja'altumuni ahwanan nadzirina ilaikum. Kenapa kalian menjadikanku yang paling remeh, pandangan yang paling remeh? Kita yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita. Tapi sering juga kemudian kita menganggap meremehkan pandangan Allah tersebut. Seakan-akan Allah tidak melihat. Kita lebih mengutamakan pandangan, penglihatan selain Allah. Ini hadis qudsi, sindiran keras yang bisa kita cek di kitab Iqatul Himam. Lau kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalalu fi imanikum. Walau kuntum ta'taqiduna anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadzirina ilaikum. Mudah-mudahan kita semua dari waktu ke waktu terus bertambah rasa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai mengenal dari sifat wajib Allah yang 20, sekaligus di situ juga terdapat sifat mustahilnya. Dengan bertambahnya wawasan kita tentang sifat wajib bagi Allah, terus-menerus berusaha meningkatkan keyakinan kita bahwa Allah itu al-wujud, Allah itu al-qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamu binafsihi,
wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ini kita sudah sampai di sifat sama dan basar. Kita yakin bahwa Allah maha mendengar sekaligus maha melihat. Dari sini jangan pernah kemudian tidak bergantung kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita diberi pelajaran bahwa segala peristiwa, kejadian ini adalah semuanya berada dalam kehendak Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi apa yang telah dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah. Dari sini, kenapa kemudian sering kita mendengar di setiap Jumat, khatib seringkali mengutip firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua meninggal dunia, mati, illa wa antum muslimun, kecuali keadaan kalian semua benar-benar bisa berserah diri kepada Allah. Dari sinilah kita terus belajar dengan mengimani bahwa Allah memiliki sifat kudrat, iradah, ilmu, dan seterusnya, sedikit demi sedikit. Karena kita tahu bahwa semua yang terjadi berada dalam kudrat iradah Allah. Semua yang terjadi berada dalam lingkup qada dan qadar Allah. Semua yang terjadi kabeh wis tinakdir. Nah, sikap kita adalah bagaimana kita bisa benar-benar berserah diri kepada Allah, menerima takdir dengan benar-benar menerima, bahkan bagaimana kita kemudian bisa ridho sebagaimana yang telah diajarkan oleh kaum sufi. Mereka dalam hidupnya seluruhnya berada dalam kehendak Allah. Mereka sudah tidak lagi memiliki kehendak pribadi, keinginan diri rendahnya. Mereka benar-benar bisa berserah diri sepenuhnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa tasdik, kemudian taslim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin wassalikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.